Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Amma ba'du, yang terhormat Ibu Fatni Erlina MH selaku pengampu mata kuliah Legal Drafting. Yang saya hormati teman-teman mahasiswa kelas 6 HKIA. Izinkan kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai rangka peraturan perundang-undangan, bagian judul dan pembukaan. Bagian pembukaan yaitu ada frasa dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan jabatan pembentuk peraturan perundang-undangan. Sebelum dibahas, kami akan memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok kami. Itu pertama ada saya sendiri, Kemal Faizal Abdussalam, ada Mbak Zahira Diva Amelia, Mbak Sania Korota Aini, Mbak Freti Uni Hernawati, dan yang terakhir ada Mbak Isnaini Dian Latifah. Selanjutnya pembahasan materi atau pemaparan materi yang akan dijelaskan oleh Mbak Zahira Diva Amelia. Untuk waktu dan tempat saya persilakan. Saya akan melanjutkan sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. Yang pertama, judul peraturan perundang-undangan memuat keterangan mengenai jenis, nomor, tahun pengundangan, atau penetapan dan nama peraturan perundang-undangan. Kemudian, nama peraturan perundang-undangan itu dibuat secara singkat dengan hanya menggunakan satu kata atau frasa, tetapi secara esensial maknanya telah mencerminkan isi dari peraturan perundang-undangan itu sendiri. Contohnya dapat dilihat di sini. Contoh nama peraturan perundang-undangan yang menggunakan satu kata, itu ada paten, yayasan, dan ketenagalistrikan. Yang kemudian, contoh nama peraturan perundang-undangan yang menggunakan frasa yaitu yang ke satu ini ada kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Yang kedua, pajak daerah dan retribusi daerah. Yang ketiga, bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan. Kemudian, materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Freti Uni Hernawati. Kepadanya, saya persilahkan. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan materi dari Mbak Diva, yaitu judul peraturan perundang-undangan ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin tanpa diakhiri tanda baca. Contohnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Yang kedua, Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum. Yang ketiga yaitu Konun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 2 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan. Yang selanjutnya judul peraturan perundang-undangan tidak boleh ditambah dengan singkatan atau akronim. Contoh yang tidak tepat dengan menambah singkatan, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor sekian tahun sekian tentang anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Yang kedua, Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2005 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan atau LPMK. Contoh yang tidak tepat dengan menggunakan akronim, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Nomor sekian tahun sekian tentang penyusunan program legislasi daerah.
Selanjutnya yaitu pada nama peraturan perundang-undangan. Perubahan ditambahkan frasa perubahan atas di depan judul peraturan perundang-undangan yang diubah. Contohnya di sini yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik. Yang kedua itu Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 14 Tahun 2009 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Isnaini Dian Latifah. Saya akan melanjutkan materi dari Mbak Frati, yaitu jika peraturan perundang-undangan telah diubah lebih dari satu kali, di antara kata perubahan dan kata atas disisipkan keterangan yang menunjukkan beberapa kali perubahan tersebut telah dilakukan, tanpa merinci perubahan sebelumnya. Contohnya, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang kedudukan protokoler dan keuangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Contoh Peraturan Daerah. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 3 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 tentang susunan organisasi dan tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara. Selanjutnya, jika peraturan perundang-undangan yang diubah mempunyai nama singkat, peraturan perundang-undangan perubahan dapat menggunakan nama singkat peraturan perundang-undangan yang diubah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Sania. Saya akan melanjutkan materi dari Mbak Isna ini masih tentang judul. Pada nama peraturan perundang-undangan, pencabut ditambah kata pencabut di depan judul peraturan perundang-undangan yang dicabut. Contohnya, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010, di depan kata peraturan pemerintah ditambah kata pencabutan. Contoh yang kedua, contoh peraturan daerah. Peraturan daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2010, di depan kata peraturan daerah ditambah kata pencabutan. Nama peraturan perundang-undangan, pencabut ditambah kata pencabut di depan judul peraturan. Pada nama peraturan pemerintah, pengganti undang-undang Perpu yang ditetapkan menjadi undang-undang ditambah kata penetapan di depan judul peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dan diakhiri dengan frasa menjadi undang-undang. Contohnya, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003, di depan kata peraturan pemerintah pengganti undang-undang ditambah kata penetapan. Pada nama peraturan perundang-undang, pengesahan perjanjian atau persetujuan internasional ditambah kata pengesahan di depan nama perjanjian atau persetujuan internasional yang akan disahkan. Contohnya, Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2007 tentang pengesahan perjanjian, yaitu kata pengesahan ditambah di depan kata perjanjian antara Republik Indonesia. Jika dalam perjanjian atau persetujuan internasional bahasa Indonesia digunakan sebagai salah satu teks resmi, nama perjanjian atau persetujuan ditulis dalam bahasa Indonesia yang diikuti oleh bahasa asing dari teks resmi yang ditulis dengan huruf cetak miring dan diletakkan di antara tanda baca kurung. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Zahira Diva. Selanjutnya, saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Sania, masih tentang judul. Di sini ada contoh dari perjanjian atau persetujuan internasional yang bahasa Indonesianya itu digunakan sebagai salah satu teks resmi.
Misalnya, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang pengesahan perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Singapura tentang penetapan garis batas laut wilayah kedua negara di bagian barat Selat Singapura 2009. Nah, di sini karena bahasa Indonesia digunakan sebagai salah satu teks resmi, maka diikuti dengan teks dari bahasa asing yang kemudian ditulis dan menggunakan huruf cetak miring diletakkan di antara tanda baca kurung. Kemudian, jika dalam perjanjian atau persetujuan internasional bahasa Indonesia tidak digunakan sebagai teks resmi, nama perjanjian atau persetujuan ditulis dalam bahasa Inggris dengan huruf cetak miring dan diikuti oleh terjemahannya dalam bahasa Indonesia yang diletakkan di antara tanda baca kurung. Contohnya seperti yang ada di PowerPoint ini, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 tentang pengesahan. Nah, di sini karena bahasa Indonesia tidak digunakan sebagai teks resmi, maka nama perjanjian atau persetujuannya itu ditulis dalam bahasa Inggris, kemudian dicetak miring dan ada terjemahannya dalam bahasa Indonesia yang diletakkan di antara tanda baca kurung. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa menentang tindak pidana transnasional yang terorganisasi. Kemudian materi tentang pembukaan akan dibawakan oleh Mas Kemal. Kepadanya saya persilakan. Saya akan melanjutkan materi dari Mbak Zahira Diva Amelia mengenai pembukaan peraturan perundang-undangan yang terdiri atas poin A yaitu ada frasa dengan nama Tuhan Yang Maha Esa. Poin B ada jabatan pembentuk peraturan perundang-undangan. Poin C considerance. Poin D dasar hukum. Poin E diktum. Yaitu hanya ada dua. Yang pertama ada frasa dengan nama Tuhan Yang Maha Esa. Pada pembukaan tiap jenis peraturan perundang-undangan sebelum nama jabatan pembentuk peraturan perundang-undangan disantumkan frasa dengan nama Tuhan Yang Maha Esa yang ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin. Kemudian mengenai jabatan pembentuk peraturan perundang-undangan itu ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin dan diakhiri dengan tanda baca koma. Sekian dari kelompok 1. Banyak kekurangan dan kesalahan. Mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.